Kita tidak dapat mengetahui hati kita. Itulah sebabnya, saudara, pada saat kita penyembahan di akhir zaman, ibadah di akhir zaman itu, kita harus bukan bergantung kepada hati kita. Aduh, saya sudah begini kok pendeta. Saya sudah dalam satu tradisi begini. Hati saya sudah di sini. Hati-hati dengan hati yang seperti itu. Karena hati kita itu dapat menjadi hati yang kita pikir ada jalan yang disangka orang lurus. Kitab Amsal katakan ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Hati kita menyatakan, oh saya sudah berada dalam agama yang benar. Saya sudah berada dalam satu keyakinan yang benar. Dan itulah yang setan ingin supaya kita miliki. Hanya Tuhan yang dapat memastikan. Dan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang merupakan apa? Kebenaran. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Pelajaran kita sekali lagi ini membawa kita untuk melihat tentang keadaan hati kita, keadaan manusia kita ya. Roma 3:23 katakan apa? Roma 3:23 katakan semua orang kecuali pendeta Rantum tidak. Tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah kehilangan ya. Rasul Paulus sendiri pendiri kekristenan yang boleh dikatakan waduh dialah yang apa Pak? Boleh dikatakan dari sudut pandang manusianya paling suci di antara kita. Apa yang dia katakan ya? Dia katakan dalam Roma 7:8 sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, ya dia tahu tentang apa yang harus baik yang dia harus buat. Ada kehendak untuk berbuat baik dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kita semua. Jangan kita melihat orang lain dan kita, waduh saya lebih bagus dari mereka. Tidak ya. Tidak ada yang baik tentunya dari kita. Itulah sebabnya. Kemudian dari Roma 7:18 ayat 24 dia bertanya, aku manusia celaka. Rasul Paulus ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini manusia yang apa ya? Yang ngeri sekali kalau kita lihat ya. Ngeri sekali keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam dunia saat ini ya. Orang-orang yang saling mencoba untuk mencari keuntungan ya, segala sesuatu. Kita sudah pernah membaca kitab Timotius ya, Rasul Paulus amaran bahwa di akhir menjelang kedatangan Yesus kedua manusia akan menjadi cinta akan uang ya, menjadi serakah, ingin dapat dan merugikan orang lain ya, merugikan orang lain. Nah, berbicara tentang kerugian finansial ini, saya harus membahas pada saat ini walaupun hanya sebagai satu ilustrasi ya, bahwa ada boleh saya katakan, orang yang sangat-sangat saya kenal. Orang yang sangat saya kenal, yang harus kehilangan 2 juta. Bukan 2 juta, bukan 2 juta dolar ya, tapi saya tidak, ini cukup besar ya. Kalau didolarkan itu hampir 100.000 US dollar. Dia bukan orang dari Amerika. Jadi di luar Amerika, saya nggak mau bilang itu di Indonesia atau di Filipina ya. Keluarga saya ada yang dari Filipina dan dari Indonesia. Tapi dia kehilangan kurang lebih 100.000 US dollar. Oleh sebab apa? Yang disebut dengan pig butchering scam. Ya. Pig butchering scam. Jadi pig itu babi, butchering itu yang dipotong, yaitu apa? Penipuan yang seakan-akan Anda bagaikan babi yang apa? Yang dipotong. Apa itu babi yang dipotong? Jadi sebelum babi dipotong itu dikasih gemuk dulu kan? Babi sebelum dipotong itu dikasih gemuk dulu. Jadi a pig butchering is a term or metaphor that describe a scam. Jadi pemotongan babi adalah istilah atau metafora yang menggambarkan penipuan yang dilakukan dalam jangka waktu lama untuk mencuri uang korban itu berulang kali melalui aplikasi online. Ya. Nama lainnya daripada pig butchering scam ini adalah killing pig plate, membunuh babi piring untuk membunuh babi, atau nama lainnya adalah Shashupan. Nah, kenapa nih Shashupan? Karena ini dilakukan oleh gangster-gangster di China, ya. Yang dimana mereka sekarang ini sudah mereka punya kompleks. Tolong baca, tolong pelajari Google. Kompleks mereka itu adalah di perbatasan Thailand dan Myanmar, di Laos dan Kamboja. Jadi banyak orang, ada yang dari Indonesia mungkin juga ya, karena banyak yang datang dari India, ditawarkan untuk kerja apa? Wah, kerja IT ya. Ya, information technology, mari kita pergi, ditawarkan, pergilah ke Thailand dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Anda menjadi apa? Menjadi scammers. Kan Anda bahkan menjadikan budak. Jadi yang menjalankan penipuan ini adalah para orang-orang yang diperbudak oleh gangster-gangster China, yang pada saat adanya pada saat COVID mereka tidak lagi dapat apa? Kasino-kasino mereka itu tertutup kan, tidak ada lagi orang yang bisa karena karantina, tidak bisa dibuka, sehingga mereka menggunakan
kesempatan pada saat itu orang-orang semuanya online, semua kesepian lah mereka, nggak ada punya hubungan. Lalu mulailah masuk scammer-scammer sini, mencoba untuk mulai-mulai seperti apa? Mulai-mulai seperti bersahabat, ini mulai-mulai dengan cara, saya sering kali dapat ya, ini Joel kah? Ini apa? Is this Joel? Dan lain sebagainya. Jadi ada teks-teks yang datang kepada saya yang seakan-akan salah nomor gitu ya. Atau saya tiba-tiba dimasukkan ke grup WhatsApp yang untuk investasi. Investasi apa? Cryptocurrency trading. Cryptocurrency ya. Jadi ini ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi dibuat trading. Tapi ini orang-orang ini mulai bersahabat lah. Dia mencoba untuk bersahabat, mencoba untuk melihat kekosongan kehidupan kita. Sahabat sejati. Jadi perlahan-lahan. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pengaruhi kita, jadi kita tumbuhkan kepercayaan. Ya, kita ditumbuhkan kepercayaan. Lalu kemudian dia bilang, saya mau bagi-bagi ilmu dengan kamu. Saya mau bagi-bagi berkat dengan kamu. Ya, saya sudah berhasil dengan bisnis ini. Ini saya ikut trading, saya dapat investasinya kecil, tapi kamu akan 5-7 kali lipat. Kalau kamu kasih $1.000, kamu akan dapat $7.000 atau $14.000. Pokoknya begitulah mereka bilang. Tapi seakan-akan website yang kita dibawa untuk kita lihat sangat-sangat legit gitu ya. Sangat-sangat ahli mereka untuk atur semua itu. Atau mereka juga dapat membawa kita untuk masuk ke website-website trading yang betul-betul legit, tapi mereka mengetahui. Karena mereka, nanti saya atur ya. Saya atur. Kamu punya password, kamu punya username, dan password itu nanti saya yang atur semua. Jadi dia yang kuasai semuanya. Kalau itu melalui legit. Jadi banyak orang-orang kesepian. Jadi mereka menawarkan bukan hanya masuk grup supaya investor-investor yang dapat berguna. Tapi kalau Anda kesepian, dia menjadi seperti seorang gadis muda yang cantik. Atau kalau Anda seorang gadis muda, dia akan menjadi seorang pria ganteng. Jadi profil-profil Facebooknya atau apanya itu semuanya itu palsu. Gambar-gambar yang memang coba untuk apa? Menjangkau Anda. Dia bisa punya Facebook profile seakan-akan nggak laki-laki yang ganteng, yang punya mobil dan lain sebagainya, rumah dan lain sebagainya, yang sangat sukses. Lalu Anda kemudian apa? Dijadikan babi yang digemukkan ya. Mulai satu-satu $1.000 ya. Sampai yang saya kenal ini sampai hampir $100.000. $100.000 kalau didolarkan, dia bukan dari Amerika. Ya begitu hebat. Dan akhirnya Pak, dijanjikanlah mungkin ya. Tapi yang saya kenal ini bukan dijanjikan cinta, tidak ada cinta terlibat, tapi untuk dapatkan bisnis, ya, yang uang yang lebih apa? Bisa sampai 12, 13, 14 kali lipat dari investasi Anda. Itu kan nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin. Kalau Anda mengetahui tentang ekonomi sedikit ya, maka high yield itu high risk. Resikonya sangat besar. If it is too good to be true, kalau itu sangat mustahil seperti untuk benar, maka tentunya itu hal yang mustahil. Ya, kalau apa yang ditawarkan itu adalah hal yang kelihatannya, waduh, hebat sekali, hati-hati scammers ini. Dan dalam dunia saat ini, kurang lebih ya, laporan Time Magazine ada 75 miliar US dollar yang berpindah tangan. 75 miliar dolar yang berpindah tangan dari orang-orang yang harus menyerahkan mereka punya apa? Life saving. Karena ada laki-laki yang tiba-tiba memperhatikan mereka. Atau ada perempuan cantik yang tiba-tiba ingin mengambil hati mereka. Dan dibuat. Atau bisnis atau kelompok-kelompok di WhatsApp yang mencoba untuk apa? Mengajak kita berinvestasi dengan janji muluk-muluk untuk apa? Akhirnya dengan tekanan-tekanan psikologis, hari ini kita harus kasih masuk uang supaya besok jadi 7 kali lipat uang kita dan lain sebagainya. Saya ngeri sekali ya, kok masih ada di dalam dunia ini ya orang dengan modal dusta seperti itu ya. Orang-orang hanya dengan modal, tapi itulah kenyataannya dalam dunia kita saat ini. Ya. Dan kalau Anda membaca berita baru-baru ini, ada satu bapak ya yang dari banyak ya bunuh diri hanya karena apa? Karena pig butchering scam ini. Jadi mengerikan sekali. Tapi itulah dunia kita ya, orang-orang yang apa ya, yang mencintai uang, mencintai uang. Atau mungkin bukanlah dari segi ekonomi. Kita melihat bagaimana kejahatan dari peperangan. Kejahatan. Kita sudah tidak perlu lagi lihat apa yang terjadi antara Hamas dan Israel, apa yang terjadi kepada orang-orang Israel yang pada saat tanggal 7 Oktober itu ada yang apa? Selain ditembak mati dan diperkosa dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi di Ukraine pada saat tentara-tentara Rusia itu masuk, ya seorang ibu menyatakan apa? Bahwa dia diperkosa dan suaminya dibunuh di depan orang tersebut. Ya, saya sangat pada saat kita membaca berita demi berita yang menyedihkan seperti ini, kita pikir, aduh Tuhan, kenapa itu terjadi? Tapi seringkali kita berpikir, mungkin ada yang katakan, puji Tuhan ya. Puji Tuhan saya tidak
jadi seperti orang-orang dengan modus penipuan itu, modal dusta dan scammers, atau saya tidak seperti seorang rapist atau pembunuh seperti yang terjadi ini. Tapi sesungguhnya kita semua adalah orang yang berdosa. Jadi ada yang statement dikatakan jangan kita menghakimi orang lain hanya karena mereka memiliki apa? Dosa yang berbeda dengan kita. Pelajaran tadi kita sudah katakan semua orang telah apa? Semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa. Dan seringkali pada saat kita memandang dosa, seringkali kita memandang dosa itu dari segi kuantitatif, dari segi jumlah atau besar atau kecilnya, dari segi kuantitatif. Waduh, dia orang dosanya besar sekali dia pendeta, ya. Dosanya besar sekali, dosa saya kecil. Kita seringkali melihat dosa itu dari segi kuantitatif. Kuantitatif atau dari segi jumlah. Tapi ini ada masalah. Sin and Salvation dari satu buku, ya. Yang ditulis di sini, ya, dikatakan apa, ya, bahwa pandangan kuantitatif tentang dosa hampir selalu mengarah pada fokus pada unit terkecil dari dosa ketika seseorang itu beralih dari dosa kepada apa? Kebenaran, ya. Jadi misalnya kita berpikir, waduh, dosa saya paling cuman bohong-bohong, pendeta. Tapi dia dosanya itu lebih bahaya, pendeta. Dia tukang sinah. Dia bersinah dan lain sebagainya, ya. Saya lebih bagus dong dari mereka. Saya merasa lebih bagus, ya. Karena saya tidak memiliki dosa besar seperti mereka. Inilah, kalau kita melihat dosa itu hanya dari segi kuantitatif, maka kita dapat menjadi seperti pemimpin-pemimpin Yahudi di zaman Yesus yang melihat diri mereka, oh, puji Tuhan, saya buat ini, saya buat itu, saya buat itu. Tidak seperti pemungut cukai ini yang apa? Yang berdosa. Saya nggak berdosanya seperti dia. Tapi kita jangan pernah melihat dosa dari segi kuantitatif. Kita harus melihat dosa itu dari segi apa? Dari segi kualitatif, ya. Apa itu artinya pendekatan kualitatif terhadap dosa? Kita melihat ke arah dosa dan kebenaran itu dalam terang apa? Kualitas hubungan antara manusia dan Tuhan dan sesama mereka. Jadi kita harus melihat kualitas kita, yaitu kualitas bagaimana kita itu sebenarnya walaupun apapun dosa kita itu, kita telah dipisahkan atau memisahkan diri kita dari Tuhan. Kita telah memisahkan diri kita dari Tuhan dan memisahkan dengan sesama. Mungkin Anda katakan, saya bukan rapist, saya bukan pembunuh, tapi saya tukang berdusta. Mungkin sedikit-sedikit. Tapi dengan dusta yang kecil sekalipun, kita dapat menghancurkan keluarga kita. Kita dapat menghancurkan gereja dengan gosip atau dusta kita. Itu dapat terjadi. Ya. Karena kita anggap apa? Setan katakan, dosa kamu itu kecil, nggak apa-apa. Udah, nggak apa, terusin aja. Setan bilang, nggak apa-apa. Nggak, kamu tuh nggak seperti orang lain. Yang pembunuh, penzina, tapi kamu kan cuma ngomong. Tapi pada saat kita cuma ngomong dengan memberikan apa? Gosip, ya, yang fitnah sedikit. Itu sesungguhnya apa? Memberikan satu kenyataan bahwa kita memiliki dosa yang apa? Sama, kebutuhan yang sama. Seringkali kita memiliki hati yang licik. Hati yang berkata bahwa saya lebih baik dari orang lain dan lain sebagainya. Atau apa yang kita lakukan itu apa? Sudah benar, dan lain sebagainya. Tapi ingat, firman Allah katakan apa? Bahwa kita harus mengetahui bahwa kita memiliki hati yang apa ya? Licik. Hati yang bengkok. Dengan kata lain, hati yang licik, hati yang bengkok. Hati yang tidak benar. Hati yang tidak benar. Kita harus selalu mempertanyakan diri kita. Bukan mempertanyakan dosa orang lain, membesar-besarkan dosa orang lain, tapi mempertanyakan tentang keadaan dan hubungan kita sendiri. Hubungan kualitatif kita. Ya, hubungan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Itulah Yeremia 17 ayat 9 katakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada apa? Daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat apa? Siapa yang dapat mengetahuinya? Kita tidak dapat mengetahui hati kita. Itulah sebabnya, saudara. Pada saat kita penyembahan di akhir zaman, ibadah di akhir zaman itu, kita harus bukan bergantung kepada hati kita. Aduh, saya sudah begini kok pendeta. Saya sudah dalam satu tradisi begini. Hati saya sudah di sini. Hati-hati dengan hati yang seperti itu. Karena hati kita itu dapat menjadi hati yang kita pikir ada jalan yang disangka orang lurus. Kitab Amsal katakan ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Hati kita menyatakan, oh saya sudah berada dalam agama yang benar. Saya sudah berada dalam satu keyakinan yang benar. Dan itulah yang setan ingin supaya kita miliki. Kita berada dalam satu apa? Kita dimeteraikan dahi kita, bukan hanya dengan tangan ya, tapi di dahi kita diberikan satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa
bahwa keyakinan agama saya atau keyakinan kebenaran saya itu sudah benar. Tapi kita harus melihat. Kita harus melihat bahwa kita tidak dapat memastikan hal tersebut. Hanya Tuhan yang dapat memastikan. Dan firman Tuhan. Ya. Karena Yesus adalah firman. Dan firman telah menjadi manusia. Jadi firman Tuhan itulah yang merupakan apa? Kebenaran. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Bukannya melihat hati kita, conscience kita, atau keberadaan di mana keyakinan saya. Kenapa? Karena keyakinan saya itu bisa apa? Bisa salah. Bisa ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Itulah sebabnya yang dapat mengetahui isi hati kita itu hanya Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Yesus yang jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 2:25 katakan apa? Tidak seorang pun perlu memberi kesaksian. Tidak perlu orang kasih tahu Yesus tentang manusia. Kenapa? Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hanya Yesus yang apa? Yang tahu. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa ya? Dia coba untuk buat yang baik, dia tidak dapat yang baik. Dalam manusianya dia tidak dapat melakukan yang baik sebagai manusia. Kita sudah baca tadi Roma 7 ayat 18. Dan Roma 7 kita sudah baca juga ayat 24. Dikatakan apa? Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau kita mungkin dipertanyakan. Kalau kita menyadari keberadaan kita, menyadari dosa kita. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari dosa-dosaku saat ini? Mungkin dikatakan apa? Oh, bayar apa? Bayar persembahan untuk gereja. Atau minta pengampunan dosa dari pendeta atau dari pastor dan lain sebagainya. Bukan. Firman Tuhan untuk dapat kita lepas dari tubuh maut ini, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya ayat 25 katakan apa? Setelah dia bertanya, siapa yang dapat melepaskan aku? Dia katakan siapa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Yesuslah yang akan melepaskan kita dari segala kelicikan-kelicikan hati kita. Dari segala pemahaman-pemahaman kita yang salah, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, penyembahan-penyembahan yang salah. Datang, kita pelajari firman Tuhan. Firman adalah Yesus. Ya, setelah ini kita sudah, kalau Anda membaca kitab Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman telah apa ya? Jadi itulah bicara tentang siapa? Yohanes pasal yang pertama. Bicara tentang apa? Tentang Yesus. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus melihat bahwa dosa itu sesungguhnya sudah apa? Lebih daripada apa yang kita ketahui. Kita seringkali melihat dosa itu, ya. Dosa itu dari segi, seperti saya katakan tadi, dari segi kuantitatif. Wah, di dosanya lebih besar, saya dosanya lebih kecil. Bukan, dosa itu lebih kompleks. Ya, dosa itu bukan besar kecil, tapi dari suatu kualitas hubungan yang sudah dirusakkan oleh dosa itu, yang memisahkan kita dari Allah. Jadi, poin pertama yang dapat kita lihat, kalau kita melihat dari pelajaran kita, bahwa dosa itu lebih kompleks daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dosa itu bukan hanya kita melanggar, tapi pada saat kita, menurut kita sudah sering mempelajari dari Roma, ya, kitab Roma, bahwa dosa itu bukan hanya melanggar hukum Tuhan, tetapi juga pada saat kita berada di luar iman, dalam satu keadaan di luar percaya, di luar daripada iman, kita telah berdosa. Dan lebih kompleks dengan kata lain. Jadi dosa itu lebih dalam daripada pemahaman apa yang saya buat atau saya tidak buat. Kenapa? Karena sekarang yang menggantikan Yesus Kristus menyatakan, ya, yang antikristus artinya apa? Menggantikan Kristus. Oh, kalau kamu berdosa, ya datang, buatlah pengakuan dosa. Buat pengakuan dosa kepada pastor, maka kamu akan diampuni. Lebih kompleks. Ya, kita bukan hanya mengakui dosa-dosa yang kita buat, tapi mengakui keberadaan kerohanian yang terdalam hanya daripada sekedar tindakan. Kenapa? Kalau saya hanya dapat berpikir tentang dosa sebagai satu tindakan saja, maka saya buat saat ini, nanti sore saya datang ke gereja, minta pengampunan dosa, besok saya buat lagi, balik lagi, setelah saya minta pengampunan dosa, saya bayar sumbangan ke gereja, dan lain sebagainya. Itu bukan begitu. Dosa lebih kompleks daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi puji Tuhan, dosa kita lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan, tapi keselamatan Tuhan itu lebih komplit daripada apa yang kita pikirkan. Lebih komplit daripada apa yang kita pikirkan. Sepanjang sudah 4 atau 5 sabat saya di Jemaat Fisdak, saya berkhotbah tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Dan satu hal yang saya lihat dari mujizat Tuhan Yesus adalah bahwa kerinduan surga agar kita memiliki kehidupan yang penuh. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Tetapi Yesus datang untuk apa? Memberikan kehidupan, dan kehidupan yang bagaimana? Yohanes 10 ayat 10, kehidupan yang komplit, kehidupan yang penuh. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu diberikan kepada umat manusia, bukan hanya pada saat tangan mereka itu mati, menjadi apa?
menjadi hidup kembali atau lurus kembali atau dapat digerakkan kembali bukan pada saat air yang kekurangan anggur. Ya seperti di pesta pernikahan di Kana, kekurangan anggur, mereka kekurangan, Yesus apa? Berikan kepenuhan. Ya. Tetapi dari kita lihat semua, pada saat Yesus memberikan mujizat-mujizat tersebut, kesembuhan-kesembuhan orang yang mati, dibangkitkan sekalipun, dia sedang memberikan keselamatan yang apa? Memberikan hal yang komplit secara tubuh kepada manusia. Komplit secara tubuh. Ada mata yang buta, sekarang mata yang dapat apa? Melihat. Tangan yang tadinya tidak dapat gerakan, dapat menjadi tangannya apa? Digerakkan. Tuhan itu selain memberikan tubuh yang komplit, Allah kita melalui Yesus Kristus, ya Allah kita melalui Yesus Kristus juga memberikan apa yang lebih komplit daripadanya sekedar kesembuhan tubuh. Seringkali dalam kesembuhan yang Yesus berikan bukan hanya apa? Dia katakan bukan hanya bangkit berdiri, tapi seringkali Yesus katakan apa? Dosamu diampuni. Ya, itulah seringkali pemimpin-pemimpin Yahudi itu marah sekali, kok kamu itu bilang-bilang dosamu diampuni. Tapi Yesus katakan apa? Dosamu diampuni. Itulah keselamatan yang komplit. Yesus, Tuhan Allah kita itu yang kita harusnya beribadah, yang harus kita sembah, adalah Allah yang ingin memberikan kelengkapan, kepenuhan yang pasti. Bukan hanya dari segi tubuh yang menjadi lengkap, tetapi juga kerohanian yang menjadi komplit, yang menjadi lengkap. Ya. Upah dosa ialah maut. Upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 sudah sering kita katakan apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak kekurangan, tidak ada yang tidak komplit, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini hidup yang komplit. Jadi masalah dosa itu bukan satu tindakan saya yang tidak lebih berdosa daripada tindakan dosa Anda, tetapi ada yang lebih dalam. Ya, bukan tindakan luar, tapi masalah hati, apa yang ada dari dalam hati. Itulah sebabnya pada saat Yohanes membaptis melihat Yesus Kristus pada keesokan hari ini dalam Yohanes 1:29 ya. Apa yang dia katakan kepada murid-murid pada saat itu, orang-orang pada saat itu? Dia katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yang menghapus, menghilangkan, dengan kata lain, menghilangkan dosa dunia ini. Itulah tawaran ibadah Allah kita, pencipta kita. Dia dapat menciptakan kita menjadi manusia baru. Dapat menciptakan kita menjadi manusia baru. Dan itulah sebabnya kita memiliki hari Sabat, karena kita mengingat kembali siapa kita. Pada hari Sabat, pada saat kita berbakti, seperti yang Tuhan inginkan. Bukan hanya diberikan itu perintah itu kepada orang Yahudi, tapi kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita diingatkan kembali bahwa kita itu siapa. Kita itu adalah ciptaan. Allah kita adalah pencipta. Dan kalau Allah bisa menciptakan sesuatu dari gelap menjadi terang, maka dia dapat menciptakan kita menjadi manusia baru. Ya, hanya dia. Kita seringkali bergumul, aduh bagaimana pendeta? Seringkali kita dapat pertanyaan. Saya masih ragu-ragu. Saya masih belum memiliki kepastian, ya, belum komplit keyakinan saya bahwa saya itu apa? Diampuni. Saya diampuni. Kenapa? Karena kita sedang melihat itu dari sudut pandang kita ciptaan. Tapi kita harus melihat bahwa Yesus Kristus datang, dialah yang menciptakan kita kembali. Bukan kita. Kalau kita melihat dosa hanya dari segi kuantitatif, ya ini yang besar, ini yang kecil, dan lain sebagainya, maka kita mencoba untuk mengecilkan dosa-dosa kita. Tapi seringkali gagal. Karena kita dari sononya, dari asalnya kita itu adalah manusia yang sudah apa ya? Sudah rusak. Hati kita itu sangat licik. Itu sebabnya kita harus datang. Kenapa? Karena hanya Yesus yang akan apa? Merubah, pencipta kita. Hanya dialah yang dapat merubah kita, menjadikan kita manusia baru kembali. Itulah sebabnya, kalau saya sedang bergumul dan setan katakan, tergantung dosamu itu begitu hebat. Saya katakan, betul. Saya nggak bisa buat apa-apa setan. Saya nggak bisa buat apa-apa dengan dosa saya. Tapi puji Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, puji Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Ya, anak domba Allah, dia bukan hanya menutupi dosa kita, ya seringkali kita menutupi dosa kita. Kita dapat apa? Saya dapat memiliki apa? Saya dapat memiliki luka di wajah saya atau kumis ya, jenggot yang belum apa? Yang belum dicukur. Anda bisa mesti melihat. Saya bisa apa? Saya bisa menutupi dosa saya itu dengan bedak dan lain sebagainya. Tapi Yesus itu bukan hanya menutupi dosa kita itu dengan bedak, ya. Bukan dengan bedak, tapi dia memang menghapus, menghilangkan luka tersebut atau
janggut yang masih ada dengan kata lain. Dia menghapus dari dasarnya. Itulah sebabnya Ravi Zacharias dalam bukunya Grand Weaver cukup menarik apa yang dia katakan bahwa iman Kristen secara sederhana mengingatkan kita bahwa masalah mendasar kita bukanlah masalah moral. Melainkan masalah mendasar kita adalah masalah apa? Spiritual. Kenapa saya bawakan ini? Kenapa? Karena sekarang banyak pemimpin-pemimpin kekristenan di seluruh dunia menganggap bahwa pemimpin di Vatikan itu adalah pemimpin moral kita. Dia akan membantu kita supaya apa? Masalah moral dalam dunia ini apa? Masalah moral dalam dunia ini untuk dapat diselesaikan. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita buat ini. Tapi masalah yang ada dalam dunia ini bukan yang paling mendasar, bukan masalah moral. Tentu saja masalah moralitas itu juga menjadi masalah ya. Dengan adanya orang-orang yang mencuri dan lain sebagainya, bersinah, dan itu masalah moral. Tapi lebih daripada sekedar yang kita buat atau tidak buat, masalah kita bukan harus datang kepada pemimpin moral dunia, kepada binatang tersebut yang akan membawa semua orang untuk beribadah kepadanya. Bukan masalah mendasar manusia itu, bukan masalah moral, tetapi spiritual. Apa artinya? Apa artinya masalah spiritual ya? Bukan hanya bukan hanya karena kita tidak bermoral, tetapi kehidupan moral saja tidak dapat. Kalau saya pun sudah dapat seperti orang pemimpin Yahudi katakan, oh saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak bersinah, dan lain sebagainya. Itu, kalau saya tidak buat seperti begitu, maka itu tidak dapat menjembatani. Kalau saya pikir saya sudah dapat melakukan ini dan itu seakan-akan sudah cukup baik, apapun yang saya lakukan, kasih karunia Tuhan itu tidak dapat kita bayar dengan tindakan kita ya. Jadi itu tidak dapat menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Hal-hal bermoral tidak dapat menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Disinilah letak perbedaan utama antara agama-agama yang hanya menekankan moral dan tawaran Yesus pada kita. Begitu banyak ajaran-ajaran di dunia saat ini. Oh, jadilah orang baik. Betul, saya tidak larang kita jadi orang baik. Tapi itu kan, kalau kamu mau baik, inilah kamu harus membuat sedekah, kamu harus buat ini, buat itu. Itulah banyak ajaran-ajaran agama-agama di dunia supaya kita dapat menjadi orang yang bermoral. Tetapi tawaran kekristenan yang sejati itu bukan kita tidak buat ini, tidak buat itu, dan lain sebagainya. Yang Yesus tawarkan apa? Yesus tidak menawarkan untuk membuat orang jahat menjadi baik, tetapi untuk membuat orang mati hidup. Coba kita lihat. Bukan membuat orang jahat menjadi baik, tapi yang lebih mendasar. Kalau kita dihidupkan, kita meninggalkan keinginan-keinginan daging kita. Itu lebih mendasar. Kita menerima Yesus Kristus, kasih karunia-Nya ya. Menerima pengampunannya dan terus memiliki satu kehidupan berjalan bersama dengan Kristus. Maka secara otomatis perbuatan baik itu akan keluar kalau kita sudah diubahkan. Tadinya kita mungkin sebagai manusia lama mungkin kita manusia lama tapi memiliki apa? Buah yang busuk atau buah yang asam dan lain sebagainya. Tapi Yesus membuat reformasi. Kita yang tadinya sudah mati atau tidak menghasilkan buah yang baik, kemudian diberikan kuasa, diberikan kemampuan dan kemampuan untuk memiliki buah yang baik. Orang yang mati dihidupkan dengan kata lain. Dan berbuah itu, perbuatan baik itu adalah hasil natural, alamiah, dari kehidupan yang mati dan dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Jadi, perubahan kehidupan itu bukan karena adanya pemimpin moral, bukan karena apa yang manusia katakan, tapi apa yang Allah lakukan. Ya, Allah lakukan. Jadi spiritual transformasi rohani itu bukannya behavior manipulation, bukannya tingkah laku yang dimanipulasi, yang bisa ditutup-tutup dan yang kelihatan baik, kelihatan tidak, berdosa dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Yeskiel katakan dalam Yeskiel 36 ayat 24, kamu akan kuberikan hati yang sudah dipermak, hati yang sudah ditambal sulam. Bukan, hati kita sudah membatu, hati kita sudah tidak bisa ditambal sulam lagi. Itulah sebabnya Yeskiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Yang lama itu harus apa? Dibuang. Harus dibuang. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Bagaimana pendeta? Supaya saya menerima roh yang baru, hati yang baru. Minta. Itulah sebabnya pelajaran kita. Besok kita akan bahas tentang hujan awal dan hujan akhir. Kita minta, kita dilahirkan kembali. Seperti kepada Nikodemus dalam Yohanes 3. Dilahirkan kembali. Ya, kita harus dilahirkan kembali.
Datang kepada Yesus. Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Sangat gampang istilahnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gimana caranya? Akui. Itulah sebabnya kita harus melihat keberadaan kita, harus bisa merefleksikan atau mengevaluasi hati kita masing-masing. Evaluasi hati kita masing-masing. Melihat bukan dosa orang lain, dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita evaluasi. Tuhan, luruskan saya. Tuhan, ini dosa saya. Dan kita akui semua. Maka Ia akan mengampuni, menyucikan kita. Dan bukan itu saja. Setelah Dia mengampuni, menyucikan kita, apa yang Dia akan lakukan? Ibrani 7 ayat 25. Kita memiliki keselamatan yang sempurna. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Kita datang dengan apa? Sebagaimana ku ada, bawa kita pengampunan. Kita akui segala kesalahan dosa-dosa kita datang. Ya. Maka kita akan diselamatkan dengan sempurna. Ya. He's able to save completely. Keselamatan yang sempurna. Ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Senantiasa, selalu. Ya, kalau kita jatuh sekarang, selalu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ampun, minta ampun. Dan minta kekuatan supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi. Itulah sebabnya ada pelajaran kita mengajak kita untuk melihat hati kita masing-masing. Ya, kita melihat hati kita masing-masing. Kuatkan dengan apa? Miliki hati baru yang Tuhan berikan. Ya, miliki hati baru yang Tuhan berikan. Dan disitulah kita dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan di akhir zaman. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.